Halo guys, ibu-ibu, emak-emak, mama-mama, mami-mami semuanya, ketemu lagi sama aku. Dan kali ini aku akan cerita tentang gimana proses melahirkan aku dengan operasi sesar yang ketiga, dan kenapa aku melahirkan di usia 35 minggu. Jadi harus simak video ini sampai habis ya. Dan aku sudah melahirkan di tanggal 10 bulan 10 2020. Jadi baru sekitar 19 hari dari aku upload video ini. Anak aku perempuan lagi, beratnya 2,6 dan lahir di usia 35 minggu. Kenapa lahir di usia 35 minggu? Karena ada indikasi plasenta previa, dan memang dari awal aku udah rewel banget waktu hamil muda sampai hamil tua. Di usia 32 minggu aku mengalami flag, dan aku panik dong ya, nggak pernah sebelumnya, walaupun anak aku yang pertama juga plasenta previa tapi tidak mengalami flag. Dan yang ketiga ini mengalami flag, dan perut itu kram banget di usia 32 minggu. Buat jalan sakit, buat duduk sakit, buat tidur aja sakit, buat dari pindah miring kiri ke miring kanan itu sakit banget. Dan aku harus bed rest total waktu itu, dan memang sebetulnya aku harus opname untuk ya, karena memang ada pendarahan itu tadi, ada flag itu tadi. Sudah aman. Jadi uh, jadi waktu usia 32 minggu itu aku mengalami flag, dan akhirnya aku konsultasi ke dokter anak yang ketiga ini beda dengan dokter anakku yang pertama dan kedua. Jadi SPOG-nya beda. Jadi yang ketiga ini aku mencoba dokter lain, dan beliau menyarankan untuk segera dilakukan operasi sesar. Katanya dilihat dari BB-nya, berat badannya waktu di USG cukup sekitar 2,5, jadi nggak masalah. Memang harus takutnya pendarahan flagnya tambah banyak. Akhirnya aku di operasi sesar di usia 35 minggu 5 hari waktu tanggal 10 Oktober kemarin. Kemudian malamnya aku masuk rumah sakit jam 7 malam karena harus operasi jam setengah 8 pagi, dan masuk jam 7 malam, jam 10 aku diberi suntikan apa itu namanya, kayak untuk pematangan paru janin. Jadi aku disuntik, dan rasanya disuntik pematangan paru janin itu gatal di area kewanitaan sampai ke dubur gitu. Itu gatal waktu disuntikan, tapi hilang sebentar aja. Jadi waktu aku dioperasi, aku masuklah ke ruang operasi paginya, dan perasaan deg-degan karena ini operasi yang ketiga. Dan dokter waktu operasi, dokter bilang ada perlengketan, jadi banyak yang lengket. Aku nggak ngerti ya maksudnya apa, banyak yang lengket gitu katanya. Waktu di ruang operasi itu aku sadar, dan aku ngobrol sama dokternya, dan dokter bilang banyak yang lengket, ini harus minum sehari 4,5 liter kalau bisa, 4 liter sehari, dan harus makan telur juga 4 butir, 3-4 butir. Terus waktu di ruang operasi itu aku ya masih ngobrol-ngobrol, aku berusaha untuk tenang supaya pikiran aku nggak kacau dan darah aku drop, karena di awal-awal darahnya drop, jadi pengen muntah gitu, mual rasanya di ruang operasi. Begitu agak relax itu sudah gak normal dan gak pengen muntah lagi. Kemudian waktu di
ruang pemulihan. Aku juga nggak tidur, sebenarnya ngantuk berat banget, cuma aku takut aja, nggak tahu takut kenapa, jadi aku nggak tidur di situ. Dan aku waktu waktu di operasi aku ditempelin obat supaya katanya nggak sakit, tempelin obat di sini, dan itu memang benar-benar benar-benar ngaruh ke aku, dan aku nggak sakit waktu setelah operasi, nggak sama kayak yang kakak-kakaknya dulu itu aku sakit banget. Tapi setelah pulang dari rumah sakit itu kan sudah dilepas nih ini plesternya yang kayak obat itu tadi, itu aku sakit banget, baru ngerasain sakit banget jahitannya, dan aku seminggu nggak bisa jalan. Padahal biasanya kakak-kakaknya dulu itu memang bener sakit di rumah sakit, tapi sampai rumah tuh aku langsung bisa jalan, bisa aktivitas lagi. Dan yang ini yang ketiga tuh aku sakit banget, seminggu nggak bisa jalan, tiduran aja, dan waktu kontrol itu jalannya masih bungkuk-bungkuk, kan seminggu setelah operasi harus kontrol ke dokter, dan dokternya bilang kok masih gini jalannya jelek banget, jadi harus ditambahin obat lagi buat nggak tahu ya buat apanya itu. Jadi aku nebus obat lagi, dan akhirnya setelah itu aku bisa jalan walaupun maksa sedikit ya. Dan sampai sekarang memang masih sakit rasa di jahitannya itu, nggak tahu kenapa ya aku sakit gini, atau memang karena operasi ketiga tuh kayak gini, atau mungkin karena ada perlengketan tadi yang kata dokter, saya juga nggak tahu. Nah, mau cerita juga, waktu anakku itu di rumah sakit nggak masuk inkubator ya, karena dia 2,6 kilo, hampir 2,6 kilo, 2575 dia lahirnya, jadi tidak masuk inkubator, dan dia sehat dan nggak ada kekurangan satupun, maksudnya normal kata dokternya, nggak masalah walaupun usianya masih 35 minggu. Jadi aku bersyukur banget anak aku sehat, karena aku kepikiran banget kan waktu di ruang operasi itu, mungkin karena aku kepikiran anakku gimana ya, kan masih 35 minggu, jadinya aku bingung dan gak mau tidur, sebenarnya matanya berat banget, tapi ternyata sehat. Sampai di rumah kepalaku pusing-pusing gitu karena efek obat biusnya mungkin masih ada ya, jadi aku nggak tahu kenapa itu kepalaku pusing, dan dokternya itu ngasih obat resep juga untuk yang kepala pusing, tapi tetap aja tambah pusing, sampai kayak udah putus asa banget, kok melahirkan yang ketiga kok kayak gini rasanya. Terus ternyata aku baca-baca di forum gitu ya, itu ada yang bilang pernah ada yang ngalamin kayak gini, dan dia tuh minum kopi. Sebenarnya aku nggak tahu boleh atau enggak ya minum kopi, tapi aku coba aja karena kepalaku pusing banget. Aku coba minum kopi, ternyata hilang beneran. Dan itu ya pokoknya pengalaman melahirkan operasi sesar yang ketiga aku lumayan menegangkan setelahnya. Gitu aja sih ceritanya. Mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya bisa tanya di komen di bawah, jangan lupa like, komen, dan subscribe, nanti aku pasti balas komennya. Oke, terima kasih, aku mau ngurus anakku dulu. Dah.